Apa yang terjadi jika seseorang meninggal masih punya hutang? Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang? Pertanyaan ini sering muncul karena hampir semua orang pernah berhutang, baik hutang kecil maupun besar. Dan ketika ajal datang, tidak ada yang bisa menolak atau menunda. Lalu, bagaimana nasib hutang yang ditinggalkan? Apakah otomatis gugur, atau justru menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan? Mari kita bahas secara runtut dan mendalam. Pertama, kita lihat dari sisi kehidupan sehari-hari. Dalam hukum perdata, hutang adalah kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi, ketika seseorang meninggal, hutangnya tidak serta-merta hilang. Hutang tersebut tetap ada dan harus diselesaikan menggunakan harta peninggalan almarhum. Artinya, sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, harta peninggalan harus digunakan untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Contoh sederhana, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan rumah, kendaraan, dan tabungan, maka harta tersebut akan dihitung nilainya. Dari nilai itu, hutang-hutang almarhum harus dilunasi terlebih dahulu. Baru setelah semua hutang selesai dibayar, sisanya dapat dibagi kepada ahli waris. Kedua, kita lihat dari sisi agama. Dalam ajaran Islam, hutang adalah urusan yang sangat serius. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa jiwa seorang mukmin bisa tertahan karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Artinya, meskipun seseorang meninggal dalam keadaan beriman dan banyak amal, urusan hutangnya tetap harus dibereskan. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang masih memiliki hutang yang belum terbayar, sampai ada orang yang bersedia menanggung atau melunasinya. Dalam tradisi agama lain pun, hutang juga dipandang sebagai tanggung jawab moral. Misalnya, dalam pandangan umum, meninggalkan hutang tanpa penyelesaian dianggap sebagai sesuatu yang membebani keluarga dan mencoreng nama baik. Karena itu, banyak orang berusaha melunasi hutang sebelum ajal menjemput. Ketiga, bagaimana jika harta peninggalan tidak cukup untuk membayar hutang? Inilah yang sering menjadi pertanyaan. Dalam hukum, jika harta peninggalan tidak mencukupi, maka hutang dilunasi sesuai kemampuan harta tersebut. Hutang yang tersisa dianggap tidak lagi menjadi kewajiban ahli waris secara hukum. Namun, jika ahli waris dengan sukarela ingin melunasi sisa hutang itu, maka itu dianggap sebagai bentuk kebaikan, bukan kewajiban. Namun dari sisi agama, terutama dalam Islam, banyak ulama menganjurkan keluarga untuk berusaha melunasi hutang orang yang meninggal, meskipun harta warisan tidak mencukupi. Alasannya, agar almarhum terbebas dari tanggungan di akhirat. Karena hutang dalam pandangan agama bukan hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Keempat, mari kita lihat dampak sosialnya. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan hutang besar, keluarga bisa saja mendapatkan tekanan dari pihak pemberi pinjaman. Bisa muncul konflik, kesalahpahaman, bahkan sengketa hukum. Karena itu, penting sekali untuk mencatat semua hutang dengan jelas, agar ketika ajal tiba, keluarga tahu apa saja yang harus diselesaikan. Banyak kasus di masyarakat di mana keluarga bingung karena tidak tahu almarhum masih punya hutang. Akibatnya, muncul masalah baru setelah kematian, padahal seharusnya keluarga sedang berduka. Dengan adanya pencatatan hutang, baik dalam bentuk surat atau wasiat, proses pelunasan hutang akan lebih mudah. Kelima, mari kita lihat dari sisi spiritual. Meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang bisa menjadi penghalang di alam kubur. Banyak ajaran agama menekankan pentingnya meninggalkan dunia dalam keadaan bersih dari hutang. Oleh karena itu, sebagian orang memilih menuliskan wasiat khusus, agar setelah meninggal, keluarganya tahu prioritas utama adalah melunasi hutang sebelum membagi warisan. Keenam, bagaimana jika ada orang yang dengan sengaja menghindari hutang, lalu meninggal dunia? Dalam pandangan hukum, hutang tetap dicatat dan ditagih dari harta yang ada. Tapi dalam pandangan agama, ini dianggap dosa besar. Orang yang sengaja berhutang tanpa niat membayar disebut
akan berhadapan langsung dengan hisab yang berat di akhirat. Karena itu, banyak ulama berpesan, jangan sekali-kali meremehkan hutang, sekecil apapun itu. Sebab, hutang adalah tanggung jawab yang akan terus melekat, bahkan setelah seseorang meninggal. Kesimpulannya, apa yang terjadi jika seseorang meninggal dunia masih punya hutang? Hutangnya tetap harus diselesaikan, menggunakan harta peninggalan yang ada. Jika harta tidak cukup, maka ahli waris tidak wajib menanggung, kecuali dengan sukarela. Namun dari sisi agama, keluarga dianjurkan untuk membantu melunasi hutang agar almarhum terbebas dari beban dunia dan akhirat. Hutang bukan sekadar urusan materi, tetapi juga urusan moral dan spiritual. Karena itu, selagi hidup, kita perlu berhati-hati dalam berhutang, dan berusaha untuk melunasinya secepat mungkin. Jangan sampai kita meninggalkan dunia dengan membawa beban yang seharusnya bisa diselesaikan semasa hidup. Untuk memperjelas, mari kita bayangkan sebuah kisah nyata yang sering terjadi di masyarakat. Seorang bapak bernama Hasan, semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang. Untuk mengembangkan usahanya, ia meminjam sejumlah uang dari beberapa temannya. Sayangnya, usahanya tidak berjalan lancar, dan sebelum hutangnya lunas, beliau dipanggil oleh Allah. Setelah pemakaman, barulah keluarga mengetahui bahwa almarhum masih memiliki hutang yang cukup besar. Apa yang terjadi selanjutnya? Para pemberi hutang datang kepada keluarga, menanyakan bagaimana penyelesaiannya. Sesuai hukum dan agama, keluarga harus menyelesaikan hutang tersebut menggunakan harta peninggalan. Rumah dan kendaraan almarhum kemudian dijual untuk melunasi sebagian hutang. Namun ternyata, hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi semuanya. Disinilah dilema muncul. Secara hukum, ahli waris tidak wajib menanggung sisa hutang dengan harta pribadi mereka. Tetapi, anak-anak almarhum merasa berat jika hutang ayahnya tidak dilunasi. Akhirnya, mereka bersama-sama berinisiatif melunasi hutang itu sedikit demi sedikit, sebagai bentuk bakti dan doa untuk orang tua. Kisah ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab hutang, bahkan setelah kematian. Dan betapa pentingnya keterbukaan dalam urusan hutang, agar keluarga tidak kebingungan. Contoh lain datang dari seorang ibu rumah tangga bernama Siti. Ia sering berhutang kecil di warung untuk kebutuhan sehari-hari. Saat beliau meninggal, jumlah hutangnya tidak banyak, hanya ratusan ribu rupiah. Tetapi pemilik warung tetap menagih kepada keluarga. Anaknya yang mengetahui hal itu langsung melunasi dengan ikhlas. Walaupun jumlahnya kecil, ia yakin bahwa melunasi hutang ibunya adalah cara untuk meringankan beban sang ibu di alam sana. Dari dua kisah tersebut kita belajar bahwa hutang, sekecil apapun, tetap menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Hutang tidak mengenal besar atau kecil. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang terjebak masalah panjang hanya karena menyepelekan hutang yang dianggap kecil. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi setiap orang untuk mencatat hutangnya. Bisa dengan menuliskannya di buku, menyimpan nota, atau bahkan membuat perjanjian sederhana. Dengan begitu, ketika ajal tiba, keluarga tidak akan bingung. Bahkan ada sebagian orang yang menulis wasiat khusus tentang hutang-hutangnya, agar setelah ia meninggal, keluarga bisa segera melunasinya. Jika kita melihat lebih luas, fenomena orang meninggal dalam keadaan berhutang bukanlah hal yang jarang. Di rumah sakit, misalnya, ada pasien yang meninggal masih memiliki biaya pengobatan yang belum lunas. Keluarga kemudian harus menanggung dan mencari jalan keluar. Di dunia bisnis, ada pengusaha yang meninggal dengan meninggalkan pinjaman besar di bank, sehingga aset perusahaan terpaksa dilelang untuk melunasinya. Semua ini adalah gambaran nyata bahwa hutang adalah bagian dari hidup yang bisa terbawa hingga setelah kematian. Dalam hukum perdata, khususnya di Indonesia, posisi hutang seseorang yang telah meninggal diatur dengan jelas. Ketika seseorang meninggal, seluruh hak dan kewajibannya akan berpindah kepada ahli waris melalui proses yang disebut pewarisan. Namun, ada urutan yang harus dipahami. Pertama, harta peninggalan almarhum dipakai untuk biaya pemakaman yang wajar. Kedua,
digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Baru setelah itu sisanya bisa dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Dengan kata lain, hutang didahulukan dibandingkan pembagian warisan. Hal ini sejalan dengan ajaran agama, khususnya Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya melunasi hutang seseorang yang telah meninggal. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan bahwa ruh seorang mukmin bisa tertahan karena masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa hutang wajib diselesaikan sebelum harta warisan dibagikan. Bagaimana jika harta peninggalan tidak cukup? Dalam pandangan hukum negara, ahli waris tidak wajib menggunakan harta pribadinya untuk melunasi hutang tersebut, kecuali jika mereka bersedia. Namun dalam pandangan agama, banyak keluarga yang secara sukarela melunasi hutang orang tuanya dengan harapan mendapatkan pahala sekaligus meringankan beban almarhum di akhirat. Salah satu contoh konkret dalam ajaran Islam adalah adanya praktik pembayaran hutang melalui kardhul hasan atau pinjaman tanpa bunga yang dilakukan oleh kerabat dekat. Jika seorang muslim meninggal dan tidak mampu melunasi hutangnya, maka kerabat atau komunitas sering bergotong royong membantu. Ini menunjukkan betapa seriusnya hutang dipandang dalam kehidupan beragama. Selain itu, ada juga pandangan ulama bahwa doa dan amal jariah memang bisa sampai kepada almarhum, namun hutang tetap harus diselesaikan secara materi. Doa tidak menggugurkan kewajiban hutang. Oleh karena itu, sebelum meninggal, seseorang dianjurkan untuk meninggalkan catatan hutang, agar keluarga tahu apa yang harus dilunasi. Dari sisi hukum positif Indonesia, jika seseorang meninggalkan hutang ke bank, perusahaan, atau individu, maka kreditur memiliki hak untuk menagih kepada ahli waris melalui proses hukum. Namun, penagihan ini tetap terbatas pada harta peninggalan almarhum. Jika tidak mencukupi, maka sisa hutang dianggap hapus, kecuali ahli waris bersedia menanggungnya secara pribadi. Disinilah pentingnya memiliki kesadaran sejak dini. Jangan menunda-nunda membayar hutang. Jika memang harus berhutang, catat dengan jelas, komunikasikan dengan keluarga, dan usahakan segera dilunasi ketika ada rezeki. Kita sering melihat banyak keluarga yang hancur karena tidak siap menghadapi kenyataan bahwa orang terdekat meninggal dengan meninggalkan hutang. Tidak hanya beban finansial, tetapi juga beban emosional dan sosial. Kadang kala hubungan keluarga dan tetangga menjadi renggang karena persoalan hutang yang tidak terselesaikan. Karena itu, salah satu langkah bijak adalah selalu berusaha menjaga keuangan dengan baik, hidup sesuai kemampuan, dan menghindari hutang konsumtif. Jika terpaksa berhutang, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sahabat semua, dari pembahasan panjang ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Hutang bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bisa menjadi beban hingga setelah kematian. Dalam pandangan agama, hutang adalah kewajiban yang tidak bisa dihapus hanya dengan doa. Dalam pandangan hukum, hutang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum warisan dibagi. Oleh karena itu, mari kita mulai lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jika memang harus berhutang, pastikan ada niat kuat untuk melunasi. Jangan menunda. Jangan menyepelekan, meskipun jumlahnya kecil. Dan yang terpenting, komunikasikan kepada keluarga agar mereka tahu dan bisa membantu menyelesaikan jika suatu hari kita dipanggil oleh Allah lebih cepat dari yang kita duga. Ingatlah, meninggal dalam keadaan masih punya hutang bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa memberatkan keluarga yang kita tinggalkan. Jangan sampai orang-orang yang kita sayangi harus menanggung kesulitan karena kelalaian kita. Mari kita jadikan hidup ini lebih ringan, dengan berusaha terhindar dari hutang yang tidak perlu, serta bertanggung jawab jika memang harus berhutang. Karena pada akhirnya, yang kita bawa menghadap Tuhan hanyalah amal kebaikan kita, bukan harta, bukan jabatan, apalagi hutang. Semoga kita semua dimudahkan untuk hidup dengan penuh keberkahan, dijauhkan dari lilitan hutang, dan ketika tiba waktunya meninggal dunia, kita pergi dalam keadaan tenang, tanpa meninggalkan beban bagi keluarga maupun orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Semoga pembahasan ini bisa membuka mata kita semua bahwa hutang adalah hal yang sangat serius, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah mendengar atau mengalami kasus orang yang meninggal masih punya hutang? Bagikan ceritanya, karena siapa tahu bisa jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga keuangan, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah.